Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Maurid di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin di penghujung bulan Juli tahun 2023. Senin 31 Juli tahun 2023. Kembali lagi saya hadir rekan trader membawakan sedikit analisa harian buat rekan trader agar sebelum rekan trader masuk trading, masuk menganalisa, setidaknya ada sedikit bekal dari saya untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Hari Senin, I love Monday, hari yang sangat luar biasa, dan kita akan mencoba untuk menganalisa lagi apa yang akan terjadi pada pasar. Untuk hari ini rekan trader, karena kita akan memulai hari yang sangat luar biasa, kita tinggalkan minggu kemarin dan kita akan mulai dengan hari yang baru. Oleh karena itu, tema yang akan saya angkat pada saat ini adalah optimisme dolar Amerika menjelang non-farm payroll. Seperti yang kita ketahui semuanya rekan trader, bahwa non-farm payroll ini akan dikeluarkan pada minggu ini, rekan trader. Pada minggu ini non-farm payroll akan dikeluarkan pada hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat rekan trader, pada minggu ini data-data yang tersajikan untuk fundamental, kalau saya bilang bahwa kecenderungannya data ini akan benar-benar bisa membuat pergerakan dolar Amerika yang sangat luar biasa. Kita mulai dari hari Selasa besok, karena hari ini tidak ada. Hari Selasa besok ada indeks manajer pembelian PMI ada lowongan pekerjaan. Nah, ini data ini juga sangat luar biasa. Terus hari Rabu ada perubahan tenaga kerja pertanian ADP. Sambung lagi hari Kamis ada berita-berita yang luar biasa, klaim pengangguran, PMI, non manufaktur, dan terakhir adalah hari Jumat non-farm payroll. Kalau kita lihat data-data yang tersaji ini rekan trader, dia mempunyai peranan penting untuk pergerakan dolar Amerika, dan puncaknya itu nanti pada non-farm payroll rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat data yang terjadi di sini sesuai dengan apa yang saya analisakan pada analisa mingguan saya kemarin yang telah saya post, rekan trader bisa lihat bahwa saya menganalisa, memberikan sedikit masukan bahwa indeks dolar Amerika ini dia masih punya kemampuan untuk bisa naik sampai di level paling tertinggi 102.389. Saya tidak mau bilang di 103.044. Menurut saya itu bisa saja terjadi Tapi untuk saat ini saya masih melihat bahwa kemampuan untuk dolar Amerika ini dia masih bisa naik minimal sampai di 101.963 dengan tendensi-tendensi yang terjadi pada pasar, pergerakan yang terjadi pada pasar. Saya optimis bahwa 101.963 masih bisa dilalui, sampai di 102.389 masih bisa dilalui. Nah, selanjutnya apakah dia bisa lebih tinggi lagi sampai ke 103? Nah, dengan adanya tendensi dari fundamental yang sangat luar biasa, kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai 103, atau apabila dia tidak bisa menembus 102, dia akan terjadi pembalikan arah kembali lagi ke bawah Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa tendensi dolar untuk saat ini masih optimis dan punya kemampuan untuk bisa naik yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimanakah jika kita lihat dengan data dari non-farm payroll rekan trader? Kalau kita lihat rekan trader, data dari non-farm payroll ini dia juga sangat terpengaruh dari gagalnya FOMC untuk menginspirasi para pengambil kebijakan dan menunjukkan ketergantungan pada data-data yang lainnya. Kalau kita lihat rekan trader semuanya bahwa para pembeli saat ini benar-benar menguji indeks dolar Amerika setelah tren naik selama 2 minggu.
dan benar-benar sentimen yang terjadi ini sangat hati-hati, terutama menjelang indeks manajer pembelian yang akan dikeluarkan nanti, serta laporan pekerjaan ya, tenaga kerja pada hari Jumat nanti, dan non-farm payroll. Ya, ini benar-benar harap dilihat oleh kita semuanya. Dan kalau kita lihat di sini data dari non-farm payroll, rekan trader, ya, kalau kita lihat data dari non-farm payroll di sini, rekan trader bisa lihat di sini bahwa data dari non-farm payroll untuk saat ini ya diperkirakan sekitaran 200k ya, dari sebelumnya 209. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari non-farm payroll pada bulan ini setelah bulan kemarin agak mengalami pelemahan ya, dari 225 ya menjadi 209. Untuk bulan ini 200 kita nggak tahu akan seberapa ya, apakah dia akan memberikan kemajuan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, atau dia malahan turun lagi seperti pada bulan kemarin ya, mungkin 180-an seperti kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat para pembeli dolar Amerika. Oleh karena itu, kembali lagi saya bilang bahwa para pembeli dolar Amerika ini ya, buyer, masih benar-benar wait and see sambil menunggu data-data yang akan dikeluarkan, karena puncaknya nanti itu kan pada non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Tapi ada sedikit harapan bahwa penguatan terhadap dolar Amerika masih bisa saja terjadi, masih sangat kuat terjadi ya menjelang non-farm payroll sampai pada level 101.963 dengan nilai tertingginya 102.389. Setelah itu kita akan lihat apakah dia akan lanjut lagi ke 103.044 ya, atau ya dia akan kembali turun lagi ke level saat ini di seputaran 101.383. Oleh karena itu rekan trader, tetap kita melihat arah pergerakan dari dolar Amerika, karena pergerakan dari dolar Amerika ini yang akan menentukan arah pergerakan dari pair-pair lainnya pada pasar finance. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini, dan sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Ya, kita coba lihat masuk analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan masuk. Oke rekan trader, analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi pada saat ini rekan trader? Kita akan lihat. Nah, oke, waduh, sabar rekan trader. Nih komputer saya, sabar. Oke, kita lihat. Oke. Kalau saya lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika ini masih bisa punya peluang naik lagi, tapi saya bisa bilang bahwa untuk saat ini kemampuan kenaikan dia yang paling tinggi menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Ya, menurut saya di seputaran sini, sabar. Nah, 101.76767 adalah level yang paling tertinggi yang akan terjadi apabila terjadi bullish yang sangat luar biasa pada indeks dolar Amerika. Sedangkan bagaimanakah pelemahannya? Kalau terjadi pelemahan ya saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling masuk dalam logika adalah dia akan mencoba turun sampai di level 101.368. Oleh karena itu untuk hari ini pergerakan dari indeks dolar Amerika menurut saya dia bergerak sangat dinamis, tidak terlalu besar range-nya antara 101.368 sampai 101.767. Selanjutnya bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD hari ini tetap masih memiliki tendensi yang agak sedikit bearish rekan trader. Seberapakah bearish akan terjadi? Kalau menurut analisa saya untuk bearish saat ini, saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level paling terendah di sini rekan trader, menurut saya masih terlalu jauh. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa
hati-hati, tendensi kenaikan masih bisa naik rekan trader. Dia masih bisa naik minimal sampai di 1.10377. Dan potensi pelemahan bisa saja terjadi sampai di level paling terendah 1.09875. Oleh karena itu pola pergerakan yang akan terjadi adalah di sekitaran sini. 1.09875 sampai 1.10377. Selanjutnya kita lihat di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari pound sterling pada saat ini adalah dia masih tetap memiliki tendensi agak sedikit bullish hari ini. Dengan kemampuan bullish yang terjadi, seberapa besarkah penguatan masih terjadi rekan trader? Kalau saya bilangnya sih dia masih bisa naik rekan trader. Paling maksimal itu dia akan naik sampai di level 1.28805. Setelah itu dia akan sedikit mengalami pelemahan dengan nilai pelemahan yang paling terendah ya. Paling terendah menurut saya itu di seputaran 1.28407. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini menurut saya dia akan bergerak dari 1.28407 sampai 1.28805. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling, angkel saham dolar. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold? Pergerakan gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini tendensi bearishnya sangat kuat. Kita lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi pada hari ini rekan trader. Kalau saya bilang rekan trader ya, bearish ini nih masih bisa saja terjadi sampai level paling rendahnya itu di seputaran sini. 1949 itu paling rendah sekali ya. Nah, dengan asumsi apabila terjadi kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1959. Oleh karena itu pola pergerakan dari gold hari ini menurut saya wait and see antara 1949.54 sampai 1959.98. Untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat USD yen Jepang hari ini. Nah, pergerakan dari USD yen Jepang hari ini rekan trader tendensinya sudah sangat kuat bullish ya. Kita lihat di sini dia bullish kuat banget rekan trader. Seberapa besarkah kekuatan akan terjadi? Ya kalau menurut saya bullish yang paling tertinggi ya menurut saya ini udah yang paling tinggi nih. Sebenarnya udah nggak tinggi lagi sebenarnya. Menurut saya kalau 142.444 itu udah terlalu tinggi ya. Nah, tapi setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah, dan pembalikan arah menurut saya itu dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran 141.253. Ini saya gambar dulu. Nah, ini dia. Nah, inilah adalah arah pergerakan dari USD yen Jepang pada saat ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.